侧身我大地，右手握着天，这也成了释放的沉淀，把时光匆匆兑换成了年，3000世日色破茧，左手拈着花，右手握着剑，眉间落下了10000年的雪。 Diceritakan dalam sebuah mitologi Cina, pada zaman kuno hiduplah seekor kera sakti bernama Sun Wukong. Ia merupakan perwujudan dari dewa penipu. Sun Wukong lahir dari sebuah batu di puncak gunung Wagau. Sun Wukong turun ke hutan belantara mencari kera lain dan hidup bersama mereka. Wah, hari ini sungguh cerah. Kita bisa melihat keindahan alam di sini. Benar, tapi bukankah sangat membosankan kalau kita diam saja? Lalu kita mau bagaimana? Bagaimana kalau kita adakan kompetisi? Kompetisi apa maksudnya? Bagaimana dengan berburu? Berburu hewan kecil. Wah, itu ide bagus. Siapapun yang menang, dia akan dinobatkan sebagai Raja Kera. Aku setuju, ini adalah masalah kecil. Aku pasti menang, lihatlah kehebatanku. Sudahlah, lebih baik kita buktikan saja. Wah, luar biasa. Ternyata kau benar-benar hebat, Wukong. Benar, ucapanmu benar-benar terbukti. Sudah kubilang, aku adalah kera terbaik di alam semesta ini. Baiklah, sekarang kau adalah Raja Kera. Benar, kau pantas menjadi raja kami. Hidup Raja Wukong! Hidup! Hidup Raja Wukong! Hidup Raja Wukong! Setelah itu, Wukong menjadi raja dari para kera. Dia sangat terkenal dan angkuh. Hingga suatu ketika, Kaisar Langit sedang mengadakan pesta besar untuk istrinya. Wukong tentu saja ikut untuk merayakan hari itu. Bukankah kau Sun Wukong yang sangat terkenal itu? Tentu saja, aku tahu kehebatanku, tak ada tandingnya. Oh, kau begitu percaya diri. Melihat wujudmu saja aku membuat diriku tertawa. Haha. Apa maksudmu? Kau itu pantasnya menjadi pengurus kuda-kudaku saja. Jangan berlagak seperti kesatria. Beraninya kau tua bangka, bahkan satu potong kuku milikku lebih berharga daripada istanamu ini. Kurang ajar. Beraninya kau berbicara seperti itu. Prajurit, tangkap dia. Apa-apaan ini? Jangan pernah meragukan aku, Kaisar tak berguna. Ingat namaku, petaka agung yang setara dengan surga, Sun Wukong. Demi nama langit, aku bersumpah kau akan berlenggu selama-lamanya di bawah gunung ini. Selama 500 tahun setelahnya, Wukong terbelenggu di gunung itu. Hingga suatu saat, seorang biksu benar datang akan membebaskan Wukong dari ikatan penjara gunung itu. Tan Sanzang merupakan biksu suci yang memiliki kalung giok sakti. Kalung itu tak bisa dilepaskan dari tubuhnya hingga ia mati. Kalung itu memberikan kehidupan abadi dan memberikan kekuatan yang sangat besar. Banyak sekali orang yang ingin memiliki kalung tersebut. Aku sudah muak di sini. Keluarkan aku. Siapa di sana? Sepertinya ada seseorang, guru. Bagaimana kalau kita lihat? Guru, ada seekor kera di sini. Siapa kau? Aku Sun Wukong, kera paling sakti di alam semesta ini. Kau begitu sombong, bahkan ketika kau terikat, kamu masih begitu sombong. Aku bisa membebaskanmu, tapi ada satu syarat. Kau harus menjadi muridku.
tidak mau. Aku adalah kesatria sejati. Kalian pergilah mengganggu ketetapan saja. Kera ini sangat sombong sekali. Sudahlah guru, Ujing, kita pergi dari sini. Tunggu, biarkan dia berpikir. Aku akan bertanya sekali lagi. Baiklah, aku akan menjadi muridmu. Bantu lepaskan aku. Terima kasih guru, aku akan mengabdi diriku padamu selamanya. Baiklah, sekarang kamu bergabung dengan kami. Kau harus merubah sikapmu, jangan sombong di hadapan guru kami. Benar, kau berhutang budi pada guru kami. Baiklah, maafkan aku. Sekarang aku berjanji kepada langit bahwa aku Sumokul akan menjadi murid yang berbakti. Baiklah, Wukong, sekarang kamu akan ikut bersamaku, Baize dan juga Ujing ke barat. Kita akan melakukan perjalanan panjang untuk sebuah kitab. Baiklah guru. Setelah itu, Biksu Tang, Wukong, Baize, dan Wujing pergi ke barat. Di tengah perjalanan, mereka kehabisan makanan dan berbagai perlengkapan. Ditambah, ada beberapa hal yang membuat kaki Baize terluka. Hingga mereka harus pergi ke sebuah negeri. Negeri itu dinamakan Negeri Seribu Wanita. Di dalamnya tak pernah tersentuh oleh pria. Mulai dari ratu, bayi, dan anak-anak hingga dewasa, semuanya adalah seorang wanita. Permisi Nona, saya Tang Sanzang dan ini adalah murid-murid saya. Kami akan mengembara ke barat. Namun, sepertinya kami kehabisan bekal. Bolehkah kami beristirahat di negeri kalian sebentar? Kalian ini dari mana? Wajah kalian terasa begitu asing. Benar mengerikan, kami tak pernah bertemu makhluk seperti kalian sebelumnya. Kami ini baik hati, Nona. Tenang saja. Benar, kami tidak akan mencuri dan melakukan kekacauan. Tetap saja, kami tidak percaya pada kalian. Betul, kami tak akan mudah dibohongi. Apalagi dengan orang asing. Ayolah Nona, hanya sebentar saja, sekitar 2 hingga 3 minggu. Bagaimana ini, Being? Yusin? Tidak, jangan biarkan mereka masuk. Aku setuju, kita tak pernah tahu mereka siapa. Kalau mereka penjahat, bagaimana? Aku takut sekali. Mana perawakan yang benar-benar aneh, mengerikan. Bagaimana Nona? Bolehkah? Tidak boleh. Kami takut keadaan ratu kami terganggu jika kami mengizinkan kalian masuk. Kalau begitu, pertemukan kami dengan ratu kalian. Beraninya kau sudah minta dikasihani, tak tahu malu pula. Galak sekali. Ada apa ini? Ratu, mereka berempat ingin masuk ke istana, tapi tentu saja kami menolak. Benar, Ratu. Melihat wujud mereka saja sudah membuat kami bergidik ngeri. Jadi begini, kami ditugaskan mencari sebuah kitab ke barat. Tetapi saat di perjalanan, kami mengalami beberapa masalah. Kami bukan orang jahat, lihat teman kami sedang terluka, ditambah kami kehabisan bekal dalam perjalanan. Benar, lihatlah, kakiku sedang terluka. Saya Tang Sanzang, saya adalah biksu suci, dan mereka adalah murid saya. Saya bisa menjamin bahwa mereka bukanlah orang jahat. Melihat tampang dan juga perilakumu, sepertinya kalian bisa dipercaya. Kalau begitu, aku izinkan kalian untuk tinggal di sini beberapa waktu. Tapi ingat, kami tak akan ragu untuk mengusir kalian jika ada masalah. Baiklah, terima kasih. Bawa muridmu ke dalam. Aku akan panggil tabib istana. Bayi, Kyulan, pergilah. Panggil Huayin dan Tabi King ke istana. Baik, Ratu. Setelah itu, mereka semua masuk ke dalam istana. Kaki Baize lantas diobati oleh Tabib King. Selama 3 minggu ke depan, rombongan Biksu Tang menetap di istana itu. Salam Ratu, aku telah dipanggil ke istana. Apa ada yang bisa aku bantu? Apakah kau sedang terluka, Ratu? Tidak, ini bukan tentang aku, tapi mereka. Astaga, mereka kok terlihat berbeda, sangat mengerikan. Yin, jaga ucapanmu. Baik Kak, maafkan aku hanya terkejut tadi. Baiklah, izinkan aku memeriksa keadaannya, Ratu. Silahkan. Astaga, siapa kau? Saya Kinggi, tabib istana. Saya yang akan mengobati lukamu. Melihatmu saja sudah membuatku merasa damai. Baize, tolong jaga sikapmu. Aku sangat merasa terhormat. Wanita cantik sepertimu akan mengobatiku. Bagaimana dengan lukanya? Tenang saja, lukanya tidak terlalu dalam. Ia akan sembuh dalam beberapa hari. Adikku akan memberikan obat padanya setiap pagi.
Terima kasih banyak Nabi King. Tapi kenapa tidak kau saja memberikan obat itu padaku? Lantas, mengapa kalau aku yang memberikanmu obat, aku tak akan meracunimu juga? Maksudku, aku akan cepat sembuh jika Tabib King yang memberikan obat itu padaku tiap hari. Oh, berarti jika aku yang mengantarnya, kau tak akan sembuh, begitu? Astaga, kau ini bukan seperti itu. Lalu bagaimana? Sudahlah, aku juga akan memeriksa keadaanmu sesekali. Baiklah jika kau yang berbicara. Tapi aku tidak bisa membayangkan jika aku harus berbicara pada adikmu tiap hari. Apa kau bilang? Sudah Yin, biarkan saja, Ratu. Kami izin kembali, tugas kami telah selesai. Baiklah, terima kasih atas bantuan kalian. Tidak masalah, Ratu. Ratu, hamba mengucapkan ribuan terima kasih atas kebaikanmu. Kami minta maaf jika telah merepotkan kau dan istana ini. Sudahlah, biarkan saja. Kami tak merasa direpotkan. Selama 3 minggu selanjutnya, rombongan Biksu Tang tinggal di istana itu. Dan selama itu juga, Ratu Zixia memperhatikan semua perilaku Biksu Tang. Ia benar-benar merasa kagum atas tutur kata dan juga perilaku Biksu Tang yang sangat berbudi luhur. Tanpa disadari, rasa cinta mulai hadir di hati sang ratu. Ratu, aku penasaran kenapa biksu itu terus saja menimba air, lalu memberi minum burung, dan menyiram tanaman setiap hari. Padahal kita telah memberinya ruang kehormatan untuk beristirahat. Entahlah, mungkin itu menunjukkan cara ia bersyukur. Aku pun pernah bertemu orang setulus dia sebelumnya. Ia berbeda yang mulia, ia tidak memandang rendah siapapun. Tadi pagi pun, ia memberi nasihat pada penjaga gerbang tanpa marah dan meninggikan suara sedikit pun. Oh, benarkah? Benar yang mulia, ia dan murid keranya itu bahkan membuat ribuan tempat dupa di istana. Katanya agar kita bisa senantiasa berdoa kepada dewa. Sepertinya kita telah salah menilai mereka di awal. Aku akan pergi berbicara dengannya. Baiklah yang mulia. Maafkan hamba yang mulia, karena hamba telah mengotori taman istana. Tidak apa, Biksu Tang. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Hamba hanya sedang melihat bunga yang begitu indah. Kau terus saja merawat bunga, memberi makan burung saat berada di sini. Mereka semua perlu kita rawat dan kasihi. Benar. Kau tahu, aku kira semua laki-laki di dunia ini adalah orang yang rakus, tamak, dan sombong. Maka dari itu, aku menutup negeri ini dari mereka. Tapi sejak aku bertemu kamu, semua terasa berbeda. Kau memang luar biasa. Yang mulia terlalu berlebihan. Saya hanyalah pengembara, tak pantas dipuji seperti itu. Oh ya, bagaimana keadaan muridmu itu? Kondisinya semakin membaik. Aku mau berterima kasih padamu, Tabib King dan adiknya karena telah merawat Baize dengan baik. Syukurlah kalau begitu. Kami akan pergi besok. Sepertinya semua telah siap. Besok, bukankah itu terlalu cepat? Kurasa itu waktu yang tepat. Menetaplah lebih lama lagi di sini. Hamba tidak bisa yang mulia. Tapi Hamba izin menemui hukum dulu yang mulia. tidak bisa dibiarkan. Aku tidak akan diam saja. Tang Sanjan tidak boleh pergi dari sini. Dia harus menjadi milikku. Keesokan harinya terjadi sesuatu yang menggemparkan istana. Semua orang panik dan keadaan istana semakin kacau. Keadaan Baize semakin memburuk, muncul cacar di kulitnya. Bagaimana bisa? Kemarin semuanya baik-baik saja. Kami juga tidak tahu. Ini pasti ulah kalian kan, mengaku saja atau perlu mengelak lagi. Benar, kalian tidak rela kami keluar dari sini tanpa membayar apapun pada kalian kan? Jaga ucapan kalian. Benar, tidak tahu terima kasih. Kalian telah kami bantu selama ini. Tapi apa ini semua? Kami pun tak tahu. Kami harus apa? Sudahlah, sepertinya Baize meminum sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah? Iya, ada racun di tubuhnya. Tidak salah lagi, ini pasti ulah kalian. Beraninya kau, jangan menuduh tanpa bukti. Tenang saja, aku telah mengobati Baize. Seharusnya dia akan sadar sebentar lagi. Ada apa ini? Baize, apakah kau ingat siapa yang meracunimu? Sudah, sekarang kalian keluar dulu. Aku akan berbicara pada yang mulia. Apa maksudnya semua ini yang mulia? Aku yang meracuni Baize. Apa maksudmu? Kau lupa apa yang kau lakukan di sini? Aku tak melakukan apapun. Kau tidak bisa menyangkal, Tang Sanjang. Kau mau melupakan apa yang kita lakukan di kamarku malam itu? Aku tak mengerti maksudmu. Kau sungguh lupa. Bukankah kau juga mencintaiku? Katakan padaku, jika kau tidak mencintaiku. Kau tidak bisa mengatakan apapun kan? Karena apa? Karena kau juga mencintaiku. Iya Jisya, aku menyintaimu. Aku juga tidak mau meninggalkanmu.
menetaplah di sini. Kau akan melakukannya demi aku kan, demi cinta dan demi anak kita yang ada di perutku. Apa-apaan ini Ratu? Jadi kau sedang mengandung? Kau benar-benar keterlaluan. Ratu, kami kecewa. Perbuatanmu ini sangat memalukan, Ratu. Kami tak rela jika kamu masih menjadi ratu kami. Benar, keluar saja kau dari istana kami. Cepat keluar. Kami tidak menerimamu lagi. Guru, kami juga sangat kecewa padamu. Benar, padahal aku sangat mengagumimu. Kau benar-benar menodai kepercayaan kami padamu. Kau benar-benar hina. Lalu, apa mau kalian? Turun dari posisimu sekarang. Kau tak pantas mendapatkan gelar itu. Baik, aku akan melepaskan gelarku. Aku akan menjadi orang biasa. Aku tak bisa hidup tanpa Jisya. Kau benar-benar melakukan ini hanya untuk wanita ini? Iya, aku akan melakukan apapun untuknya. Aku tak butuh kedudukan. Yang aku inginkan hanya terus bersama dengan wanita yang kucintai. Aku kecewa padamu, Ratu. Aku telah mengabdi padamu ribuan tahun. Tapi kau berani menodai persahabatan kita hanya karena bajingan ini? Bajingan yang kau bilang ini adalah ayah dari anakku. Aku akan melepas gelar ratuku. Baiklah, pergi sana. Kami tak mau melihat orang sepertimu lagi. Baik, aku akan pergi. Setelah itu, Zixia dan juga Tang Sanjang pergi dari istana itu. Namun tanpa mereka sadari, Baize, Gukong, dan juga Wujing mengikuti Tang dari belakang. Hahaha, akhirnya keinginanku tercapai. Aku sangat senang sekali. Aku juga bahagia bisa bersamamu. Sadarlah Tang Sanjang, aku tidak pernah mencintaimu. Kau telah masuk jebakanku selama ini. Apa maksudmu? Aku melakukan ritual hidup abadi selamanya, dan aku harus menyerahkan nyawa seorang suci pada langit. Dan kau tahu kan sekarang mengapa aku membawamu ke sini? Apa maksudmu, Jisya? Maksudku, aku membawamu ke sini untuk membunuhmu. Aku telah salah karena mencintaimu. Biarlah kau mati dalam penyesalan, dan aku akan hidup dalam kebahagiaan. Kau pikir aku benar-benar mengandung? Tidak, Tang. Aku tidak pernah berencana memiliki keluarga denganmu. Bagiku, yang terpenting adalah keabadian, kecantikan, dan kekuasaan. Dan aku bisa mendapatkan itu dengan cara menukarkan dengan giokmu ini. Inilah yang aku incar dari awal, kalung keabadian. Guru, apa yang terjadi denganmu? Sepertinya aku akan mati hari ini. Tolong jangan berbicara seperti itu, guru. Walau aku kecewa padamu, tapi kau yang menyelamatkanku. Jadi kau tetap guruku. Jisya telah mengambil giok suciku. Kini aku tak punya kekuatan apapun. Tapi aku punya. Apa kau lupa siapa aku sebelumnya? Benar, Guru. Kita harus lakukan dendam. Lihat saja apa yang kita lakukan. Beberapa hari kemudian, Tang Sanjang dan murid-muridnya kembali ke istana itu. Ratu, akhirnya rencana kita berjalan dengan lancar. Benar, Ratu, karena kalung giok itu, istana ini semakin sejahtera. Ini benar-benar seperti yang kita inginkan. Zixia, keluar kau. Siapa itu? Kalian akan mendapatkan balasan hari ini. Kalian pikir bisa melawanku dengan kekuatan selemah itu? Lihatlah, kalian begitu lemah. Kalian belum melihat kehebatanku. Apa yang bisa dilakukan peras sepertimu? Benar, pecundang sepertimu tak akan bisa mengalahkan kami. Rasakan ini. Apa ini? Kekuatannya begitu kuat. Kita tak bisa mengalahkannya. Ini akibat dari kebusukanmu selama ini. Kau pun tak sesuci itu, Tang. Guru, akhirnya semuanya selesai. Benar, Guru. Rasanya lega sekali. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke barat. Baik, Guru. Setelah semua yang terjadi, mereka berempat melanjutkan perjalanan mereka ke barat. Tang Sanjang menjadi petapa suci untuk merenungi semua kesalahannya, sementara Sun Wukong telah diampuni oleh surga atas semua perbuatannya. 一生的你我知困难别妄求甚至这未来也
Cek. Cek, gimana penampilan 12-6? Keren-keren kan teman-teman? Tepuk tangan sekali lagi buat kelas 12. Iya, pada kemana ini? Kok pada gak ada ya? Keren. Pada kemana ini ya? Coba kepada teman-teman dari kelas 10, 11, 12 Oke. Propertinya bawa ke kelas. Kita, Diki gimana? Nervous. Cepol guys. Keren. Dah, matiin ya.